bisa ulangi, bisa ulangi. Dah lucin kau. Dah lucin lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat tidak acara. Sembarbil. Itu one open BO. Open the door. Oh, iya. Open BO. Apa? Mijet. Ya, tidak. Bunyi itu, di sebelah itu, mau Jakarta itu. Oke, ya. Kemarin kita bahas apa ya, Pak? Kemarin X Domino, Jami ada review. Langsung saya nonton di video selanjutnya, Jami kita review. Tapi yang review bagus itu adalah review 1 tahun Corona. Oh iya, berarti hari ini kita akan membahas review 1 tahun Corona ya? Iya, jadi Corona pernah review, barang-barang review, kita review Corona. Oke. Jadi kawan-kawan, hari ini kita akan mereview beberapa poin tentang Corona yang dikit lagi masuk 1 tahun ya. Hampir kapan 2 tahun? Lebih 1 tahun. Dan kita merasakan. Ya, kita tidak tahu Corona ini kapan akan berakhir ya. Katanya 2022 katanya bilang ada. Tapi kemarin kan juga bilang 2021, pas 2021, 2022. Ada profesor dari Inggris kemarin, profesor kah, akademisi kah, entah, yang dia melakukan penelitian untuk menghitung kira-kira Corona ini akan hilang dari peradaban Indonesia, bukan dunia dulu ya, dunia internasional itu sekitar 5 sampai berapa tahun kah, pokoknya setahunan lebih deh lagi dari sekarang ya. Tapi kok sudah tahu hilang nih? Weh. Ya tak ada juga cuy. Yo, rame yang sudah kita pada Bangkor, rame sekali hilang di Corona di sana, Cak. Nah, jadi dia memprediksi kalau di Indonesia sendiri Corona akan betul-betul hilang atau tidak ada lagi, atau kehidupan akan kembali normal itu sekitar 10 tahun lagi. Wow! Anjay. Dek, bisa gak punya anak satu itu kau, kalau sempat kau menikah, pas 10 tahun kau gile. Itu kita tidak pernah tahu apakah prediksinya akan terbukti atau tidak, tapi ada beberapa menteri yang kemudian ada salah satu ya, entahlah, pokoknya ada petinggi negara Indonesia yang kemudian merespon, suruh penelitinya ke sini katanya. Ya betul itu Pak, betul. Maksudnya kalau mau memang kita dapat betul-betul fakta harus datang ke sini. Kita harus tahu kenapa bisa dia dapat begitu. Oke. Dan toh kita langsung terima kesimpulan, toh harus juga baca urutan. Iya. Jadi begitu, pintar Kak ternyata tadi. Dia juga tidak menyimpulkan, tapi dia lebih cenderung membuat sebuah apa ya namanya itu? Tesis, yes. Kayak hipotesis. Hipotesis ya. Oke. Dia coba bikin itu berdasarkan beberapa variabel tentu saja. Nah, itu yang dia prediksi, kemudian akhirnya muncul hitungan, mungkin Indonesia sekitar 10 tahun lagi. 10 tahun. Luar biasa ya, 10 tahun lagi harus menggunakan masker, 10 tahun lagi harus menghabiskan hand sanitizer, 10 tahun lagi kita akan berada dalam kondisi yang jaga jarak. Tapi ini kita sebenarnya tuh kok klarifikasi tahu dulu ini, karena kita akan hidup bersama satu rumah jadi. Jadi saya setiap malam tidur sama Pala, jadi aneh saja kalau misalnya tiba-tiba bikin video begini terus harus pakai masker. Jangan munafik terus. Jangan munafik. Kayak ya itu yang di sana tuh, yang kemarin didapat itu tiba-tiba pergi swab. Ya, dari singgung sih kawan-kawan. Bukannya munafik dari Malaysia? Siapa munafik? Filmnya? Film itu. Aduh, yang mana yang lucin lah? Iya, dari 1 tahun Corona kira-kira fakta-fakta menarik apa yang kita bisa lihat atau mungkin capture dari 1 tahun perjalanan Corona di dunia ini? Mungkin kalau Jam terlalu terlalu melihat pandangannya orang Kalimantan sendiri. Ya itu. Karena kita mungkin bisa mewakili beberapa orang lah, karena kita kan mungkin karena setelah cerita, ada yang sepandangan dengan saya. Kalau kau Indra sendiri, dibalikin ya. Fakta-fakta menarik mengenai Corona, yang pertama menurut saya tentu saja adalah perubahan kehidupan yang dijalani orang-orang sekarang
Yang pertama ya kalau kita keluar-keluar atau ke tempat umum ada di pintu, di jendela, daerah wajib menggunakan masker. Yo. Daerah Wajib wajib memang tahu, menjaga jarak. Yo. Daerah apalah. Pokoknya kayak begitu itu menjadi menjadi ya maksudnya saya sebagai yang hidup sekarang kan di masa pandemi tidak pernah membayangkan bahwa akan ada satu masa di mana kita harus menggunakan masker kemana-mana. Iya, tidak nyangka ke saya itu. Yoks, harus membawa hand sanitizer, harus was-was. Tidak boleh sentuh mata, tidak boleh sentuh mata, tidak boleh sentuh hidung. Pokoknya bagian wajah. Nah itu menurut saya unik dan menarik sih karena maksudnya tidak pernah kita bayang tuh bahwa pernah merasa tidak getol sekali keras hidungmu aja. Baru ki. Yang bikin tangan nih. Tidak. Sekali kurasa. Ya corona anti ini Pak, baru sudah jabat tangan. Tapi saya mending ku garuk dia. Bagaimana caranya? Tapi cuci tangan dulu. Oh. Iya, cuci tangan, habis cuci tangan pakai hand sanitizer. Siapa tahu hand sanitizer ada coronanya? Ya, semoga tidak ada. Wah. Iya, nah itu saya kalau misalnya fakta yang menarik dari ini ya perubahan kehidupan apa di istilahnya orang kemarin new normal. Yo, apanya mungkin normal yang baru itu tadi pakai masker, hand sanitizer, menjaga jarak. Tapi ada tuh orang itu malas tuh pakai masker. Ada. Tapi karena memang harus diakui kalau misalnya kita dalam range waktu 3 sampai 4 jam menggunakan masker itu anjay. Dia pernah ada begini tuh, saking itu tuh pakai masker kak tuh, baru naik motor kayak ini cak, bawa yang di jalan Pak. Masa? Yo, yang begini kak, kenapa yang mau? Padahal lupa minum. Wah, ada kan? Ya, bercanda. Kita anak baik-baik. Kalau bisa oleng karena maskernya tidak pernah dicuci sudah. Yo, ternyata masker 1 bulan aku pakai, tidak pernah aku ganti. Giginya juga sudah bertahun-tahun dipakai tidak pernah dicuci ternyata. Makanya oleng ini saya sudah mulai oleng. Iya. Jadi kalau mungkin mabuk murah, ya. Dekat-dekat mulutnya Fala. Ya. Ya itu fakta menarik yang pertama. Tahu kau sendiri Fala apa fakta yang menarik kira-kira dari setahun corona ini? Pertama itu tuh corona tuh yang sekali tuh hari. Yang muka ke Solo mau beli kuliah tuh langsung bilang kok, Fala hati-hati corona, bilang kak, apa itu corona? Deh, sampai kak di Solo mau orang kuliah, ku cek HP ku, di atas kos kain tuh di lantai 2 kosku kuliah gitu. Wah, telah ada kasus satu corona, pasien corona di Solo, tempatku, rumah sakit Mawardi, depan kosku, anjing, panik kan coy, panik, mana ini ya? Baru itu saya rumah sakit tuh ada Indo Maret, udah apa berhenti di. Saudara mau di endorse kita open dong. Fadel, siapa tahu mau sponsori. Ya, temanku yang keren Indo Maret. Oke. Yo, terus. Jadi panik langsung coy. Padahal kok pas berangkat tidak percaya ya? Yo, maksudnya lewat bandara ke apa ini Pak dan sebagainya dia percaya Kak. Masih punya sekali waktu itu. Kenapa bisa hidupku langsung tiba-tiba berubah, langsung tiba-tiba kampus yang tutup semua kampus. Yang fakta menarik ini kampusku, jangan ku sebut kampusku di. Diisi ya? Bukan isi Surakarta. Terus. Nggak boleh kumpul 10 orang Pak. Kalau 10 orang itu nggak boleh kumpul. Jadi ada anak waktu itu anak teater, kuliah, lagi rapat gitu. Kan otomatis tak mungkin rapat sedikit. Bersepuluh data sapam 1 pergi Pak, itu dulu 1, 2, 3, 9 aman. Ya, itu menarik tuh. Dikurangi 1. Kalau 9 tidak ada corona aman. Tapi sekarang berubah minta setelah itu. Mulai menyesuaikan dengan ide. Jadi tiba-tiba kampus tutup semua. Tidak ada kegiatan di kampus. Kita pakai Zoom. Yang fakta menarik waktu itu, orang lagi Zoom, otomatis ada internet Pak. Zoom. Iya. Zoom. Masa Zoom. Zoom cloud meeting. Ya terus. Kan tiada wifi Pak. Caranya ada wifi ke kampus ada wifi. Konek di situ Pak. Jadi ke kampus untuk konek wifi padahal ya apanya gue jadi
Dah, yang penting ke kampus ya untuk connect wifi. Padahal ini kan orang dilarang ke kampus. Ya saya pernah curi wifi di kampus itu Ji. Itu Ji. Iya. Ya. Ya. Soal itu juga di kerumunan ya, itu lumayan menarik sih. Jadinya gara-gara kita dilarang berkerumun, dilarang apa begitu, banyak orang-orang yang doyannya nonton konser, doyannya nonton hiburan yang ya memang harus berkerumun itu. Jadi kehilangan hiburan atau kehilangan apa di. Coba bayangin Rato. Orang nanti konser gini toh. Misalnya anak metal tuh yang suka chaos. Tiba-tiba harus jaga jarak, coy. Bayang kami itu, wih, nggak sentuh gitu ya. Itu lucu sih. Yoi, lagunya tuh pakai masker gitu deh. Nggak apa-apa pakai masker ya wajar, tapi itu jaga jaraknya tuh. Kalau mungkin chaos pak, nggak seru nih itu kau chaos tanpa kena sentuh masa 1 meter. Waduh, mundur, ya. Ya itu jadinya ya banyak orang yang akhirnya merindukan konser, merindukan pertunjukan mungkin, merindukan nonton bareng film, bioskop kan juga ditutup ya. Kayak begitu banyak orang yang merindukan hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin lumayan menarik. Iya sampai dan juga tahu bioskop. Oh dibuka. Ada kisah menarik di bioskop ya. Coba. Ternyata teman-teman kalau ke bioskop itu apa yang sesuai kan? 21 tuh. Harus pakai apa namanya lagi tuh aplikasinya MTX ya itu apa aplikasi beli tiket via online tidak disponsori ini tidak disponsori tapi kalau mau masuk bisa dia pun ada temanku hari itu tuh bawa ceweknya tidak ada aplikasinya ada wine-nya bukan Jindra ya terus terpaksa harus keluar ya. Bagaimana? Jadi orang udah jadi? Udah jadi. Kodong kasihan. Ganti aplikasi ini. Pasti itu. Masalah itu harus top up coy. Masalah mau pace-pace ini dia di yang itu sudah ditarik mau pace-pace ya tuh. Minimal top upnya 100.000. Masalah itu ditarik minimal 50.000 dari ATM ku toh itu kalau ada ATM tak toh ada minimal. Nah, misalnya yang sudah ditarik 50.000 mau dibayar untuk pakai nonton 2 orang. Iya, itu menarik sih. Jadi banyak yang awalnya bisa kita lakukan secara offline atau langsung bertatap muka. Sekarang jadi di book duluan, misalnya kayak tadi beli tiket di XX1 atau apa dan lain-lain. Yang awalnya bisa offline langsung di gerai-gerai itu terdekat, sekarang harus beli tiket via online baru datang sana print tiket sendiri. Ya yang kayak begitu mungkin juga merupakan fakta-fakta menarik ya. Selanjutnya Val, kalau saya yang menarik dari corona juga adalah ini perubahan pola hidup kayak tadi. Bagaimana itu pola hidup? New normal kit ya, new normal kit, masker apa, jaga jarak dan lain-lain. Selain itu sebenarnya ada juga. Jadi banyak orang yang tiba-tiba misalnya jam 7 sampai jam 9 begitu keluar rumah cari matahari. Woi, matahari di mana? Padahal belum buka. Ya. Kurang. Sorry. Masuk ke indera matahari mall gitu ya. Jadi apa istilahnya sunbathing, mandi sinar matahari karena di sinar matahari pagi katanya banyak vitamin E ya. Vitamin apakah itu? Pokoknya jadi dia memperkuat sistem imun tubuhnya melalui itu. Susah misalnya itu, Cak. Masa itu orang anak-anak tuh tidurnya jam 6 pagi, Pak. Bangun jam 12 siang. Aduh. Jangan berjemur jam 12 siang, Saudara. Bambang. Ya, lumayan sih. Bambangnya lo. Itu kemudian perubahan pola hidup yang lain, jadi kayak orang-orang ini sebenarnya positif kalau menurut saya karena orang-orang lebih cenderung tergerak hatinya, tergerak dirinya untuk melakukan hal-hal atau mengonsumsi makanan-makanan yang sehat yang bisa mendukung imunitas tubuh itu meningkat. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang berduit, coy. Kita itu bisa dilakukan sama semua orang asal bisa bangun pagi, mau keluar jam segitu untuk kena sinar matahari. Tidak, kalau makanan-makanan sehat juga. Bagaimana caranya nih kita sebagai mahasiswa atau mau masak? Indomie bisa dimakan. Itu mau pakai telur. Telur sehat coy, kayak protein itu. Indomie itu
Mie instan Noodles, itu. noodles. Mie instan itu juga kayak akan protein, karbohidrat ya, karbohidrat. ya. Nah, Yang yang penting nasi itu bisa ya. Kan betul itu anak-anak kan 1% lauk itu 90% nasi. Yang penting ada pengganjal, ada apa? Yoi. Udah jalan. Yang penting kenyang. Yoks. Itu makanan. Itu jadi gaya hidup lagi lebih sehat akhirnya tuh mengonsumsi makanan juga, minuman juga itu lebih dipilih-pilih dan lain-lain. Terus apa lagi Pak? Fakta menarik. Pola hidup yang Awal-awal corona itu tuh banyak sekali orang cerai. Kenapa? Dan tahu juga kira-kira kenapa kira-kira kau? Ya. Kalau mau dikaitkan ke work from home, kayaknya kalau menambah kasus perceraian itu kurang. Tapi kalau kita bicara soal kondisi ekonomi, Mungkin begitu jadi penyebab yang lumayan signifikan dalam kasus-kasus perceraian tadi. Karena banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dikeluarkan dari pekerjaannya, akhirnya jobless dan lain-lain, sudah mindalin pendapatannya. Kesannya itu Kalau bicara bisa jadi. After married kita nggak ada bicara cuan sih. Bagaimana cara nyala listrik di rumah kalau tidak ada kerjaan? Tapi kalau saya pasti akan inisiatif, coba saya nyalakan listrik pakai cinta. Woi, bismillah. Ya, sayangnya listrik tidak bisa dinyalakan pakai cinta, saudara-saudara. Jadi itu mungkin jadi penyebab salah satu ya. Tapi kita tidak tahu karena kita belum. Motor bisa jalan pakai. Nanti kita undang teman-teman kita yang sudah menikah untuk diwawancarai kira-kira bagaimana dampak pandemi terhadap dunia perkawinan mereka ya. Nanti tapi itu di episode selanjutnya mungkin ya. Apa lagi? Ya itu tadi perceraian. Oh ya, ekonomi itu sangat berimbas. Corona punya imbas yang sangat-sangat signifikan terhadap perputaran ekonomi. Tidak hanya di dalam skala rumah tangga, tapi di skala ketatanegaraan pun sepertinya jauh sekali Jenderal Joto mau membahas juga tata negara. Maksudnya tidak terlalu serius jadi karena bukan urusan tadi juga itu urus gitu, meskipun tidak terlalu urus ya. Sorry. Sekarang ada info internet. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan apapun di sini. Aman deh. Kita juga bukan orang penting yang ngomong apa gitu, jadi tidak usah didengar. Oke, aman ya. Ya, jadi dampak ekonomi lumayan terhadap mulai dari yang skalanya kecil sampai skala yang besar itu lumayan terdampak. Tapi ada juga tawaran, tiba-tiba tuh berputar, tiba-tiba ada orang kaya baru yang bisnis online tiba-tiba kaya gimana? Jualan chip ya? Bukan. Jawab bukan presenya. Yoks ya, yang kayak begitu deh lumayan ya, all shop ya. Jadi aja teman-teman tak mungkin bisa ditiru itu yang bisa bertahan. Ya itu kayak kreatif, dia mungkin mengeluh cari mungkin jalan-jalan baru, pasti ada jalan. Kayak kita ini Pak, tidak bertahan, hancur. Jadi itu always listening, always understanding. Tapi kalau mau masuk bisa juga sih. Apa lagi Pak? Apa ini? Saya dari tadi kan mencari sponsor sebenarnya. Apa lagi? Ya itu mungkin sebelum kita menutup ya, ada ini ketakutan yang terjadi di masyarakat juga itu. Semoga dari setahun corona ini bisa berkurang tapi jangan diikuti kesadarannya yang berkurang terhadap kesehatan juga. Maksudnya ya saya juga termasuk orang-orang yang tidak terlalu percaya dengan corona itu apa. Jangan begitu nanti dibully gitu. Maksudnya kita peduli dengan corona. Peduli dengan corona gila, kita peduli, kita tahu. Tapi maksudnya sarannya ya kalau pada masih bisa jadi jaga kesehatan, ya kenapa tidak ya kan? Ya intinya jaga kesehatan. Kalau bisa jadi pendak kena, ya kenapa harus kena? Ya. Kan? Jadi pandai-pandai saja itu menjaga itu, meskipun percaya tidak percaya itu urusan kalian lah. Iya, urusan pribadi. Tapi jangan kalau ada orang bilang nggak percaya, orang jangan dibully tau Wak. Iya, jangan dibully. Mungkin beda pemikiran tak. Kalau saya kau percaya saya percaya, harus kau percaya dan mungkin begitu. Intinya saling menghargai cuy. Itu sih. Kalau dia mau udah percaya kau jangan mau berdoa sama kita. Enggak apa-apa santai apa. Urus hidupnya urus hidup. Iya, bahaya juga kalau percaya sama kau. Murtad nanti. Oke. Itu mungkin yang kita bahas mengenai 1 tahun corona. Kesimpulan? Kesimpulannya adalah tetap menjaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan, tetap kreatif dalam mencari cuan.
Karena cuan tidak bisa datang kalau kita tidak cari. Kita tidak bisa hidup dengan cinta. Jadi kali ya. Ya, kita harus menyesuaikan dengan semua kehidupan di era baru inilah. Semoga kita semua tetap sehat, Tetap semangat. yo. Saya Indra. Saya Cerlah. Yo, sampai ketemu di episode Sembar Bil selanjutnya. Dadah. Bye. Tutup pintu. Wah. Oke. 2 episode seles.